keturunan kakek saya ini yang memiliki pengetahuan yang mungkin agak berlebih begitu ya. Umur 5 tahun saya sudah bisa khatam Quran, sedangkan saudara saya belum khatam Quran waktu itu. Wow. Umur 5 tahun. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman cerita iman. Hari ini saya bersama dengan seorang ibu. Nanti kita lebih lanjut akan berkenalan dengan ibu ini. Kita akan bercerita tentang beliau, bagaimana beliau menerima Yesus ya Bu ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana cerita dan latar belakang beliau, kita langsung aja nih sepertinya Ibu. Boleh diperkenalkan dulu nih Ibu, biar teman-teman pada tahu. Halo, nih. Oke, Assalamualaikum. Halo. Nama saya Fadilah Hafiz Elyusat Asegaf sebenarnya. Ya, saya berdomisili di Tangerang Selatan di Ciputat. Ini saya langsung menuju ke kesaksian saya mengenai Tuhan Yesus, mengenal Tuhan. Oke. Saya lahir dan besar di Provinsi Jambi, di keluarga yang dibilang fanatik juga tidak ya, maksudnya Muslim yang modern, yang moderat. Tapi sebagian dari keluarga saya itu ada yang cukup fanatik karena saya berangkat dari tidak ada sama sekali keturunan dari Kristen, sama sekali tidak ada. Bapak saya itu Yaman, Arab, ada keturunan Arab, Asegaf ya, Arab Saudi. Nah, kebetulan kakek saya itu karena lahir besar beliau di Arab Saudi, Yaman, lalu pindah ke Lebanon, kemudian kembali ke Riyadh, Arab Saudi, lalu ketika bapak saya usia 4, jadi bapak saya pun lahir di Arab Saudi. Usia bapak saya 14 tahun karena bapak saya ada anak pertama, anak kedua. Mereka hijrah ke Indonesia, ke Jambi, karena di Jambi itu banyak sekali kumpulan orang-orang keturunan Arab, Syekh Habib Syekh gitu, kiai itu di Provinsi Jambi, sebenarnya banyak sekali. Itu bahkan ada sebuah kota yang sebuah daerah yang namanya itu daerah Arab Melayu. Jadi ada perkampungannya. Nah, itu di Provinsi Jambi, ya, di seberang Jambi. Singkat cerita, di sana kakek saya berdakwah dan berdagang. Dan kakek buyut saya pun ikut waktu itu. Jadi bapaknya kakek saya yang dari ayah saya itu ikut merantau bukan kembali sih, karena memang banyak ini. Jadi kakek buyut saya tuh istrinya orang Indonesia kebetulan. Kalau kakek saya itu istrinya India Tamil. Jadi ini cuman kalau dari ibu saya, umi saya asli Indonesia, tapi ada sedikit Chinese-nya, tapi Chinese Muslim, memang turunan Chinese Muslim. Ya. Nah, singkat cerita kakek saya itu bersama-sama dengan sesepuh kiai di sana mendirikan sebuah pesantren, namanya itu pesantren Al-Jauharen ya. Jadi di situ kakek saya cukup punya nama, Kiai Haji Muhammad Yusuf, cukup dikenal. Nah, saya lahir itu termasuk salah seorang, saya lahir itu termasuk di antara keturunan kakek saya ini yang memiliki pengetahuan yang mungkin agak berlebih begitu ya. Umur 5 tahun saya sudah bisa khatam Quran, sedangkan saudara saya belum khatam Quran waktu itu. Wow. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun khatam Quran. Kebetulan begitu masuk SD ya, ibtidaiyah waktu itu, kalau di ini saya mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran dan sebagainya. Nah, jadi dari kecil saya dididik memang mengerti sekali maksudnya, dan terus so far kakek saya tuh bahasa Indonesianya jelek. Jadi dari kecil kami bilughatul Arabiyah, jadi berbahasa Arab dengan kakek. Tapi kalau dengan ibu, dengan bapak tetap bahasa Indonesia. Jadi lingkungan saya memang Arabi banget. Arab sekali, Arabik banget.
sampai kami itu di keluarga saya itu, keluarga bapak saya itu punya grup band ya, grup gambus paling terkenal di Jambi, namanya El Kamal, paling terkenal. Oh iya, itu saudara saya semua. Nah, singkat cerita, maka di kakek saya meminta saya, harusnya kakak saya, bapak saya kan anak tertua, jadi anak tertua, kakek saya itu berharap dari keturunan bapak saya ini ada laki-laki yang bisa menjadi apa namanya ini penerus, semacam penerus lah, ya. Ternyata kakak saya, kan saya 7 bersaudara, 8 sebenarnya yang paling tua meninggal, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan, nomor 4 laki-laki. Yang diharapkan bapak saya berharap sekali laki-laki ini, ternyata enggak. Ternyata yang kuat ininya, apa namanya tuh, vokal, pokoknya yang kuat agamanya itu saya sebenarnya. Oke. Berdasarkan itu saya benar-benar dibimbing oleh Buya, bapak saya, itu untuk mengenal kupasan tentang Al-Quran. Sempat saya itu SMP, Sanawiyah itu belajar kitab kuning. Padahal di mana-mana orang kitab kuning itu SMA ke atas. Itu kalau kutip kitab kuning itu apa itu ya, Bu ya? Kalau boleh tahu. Kitab acuan juga, kitab acuan umat muslim. Jadi bukan dia tidak setara dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin pengetahuan pengupasan tentang yang mungkin lebih dalam lagi dalam Al-Quran dan hadis, ada lagi namanya kitab munjid, banyak macam, ya. Kalau kita cuma cukup satu Alkitab, ya. Nah, kalau mereka misalnya ini saya kasih pengetahuan, di dalam Al-Quran misalnya ada hukum atau pengetahuan yang tidak kita ketahui di dalam Al-Quran, tidak kita mengerti maksud Allah di dalam Al-Quran, itu nanti penjabarannya itu ada di dalam hadis. Ya. Nah, kalaupun di dalam hadis tidak ada penjabarannya, itu ada lagi namanya ijma ulama. Pernah dengar mungkin Bapak Pendeta ya? Nah, ijma ulama itu adalah ijma itu berkumpulnya para ulama untuk menentukan suatu hukum. Itu namanya ijma ulama. Di Indonesia pun ada seperti itu. Misalnya kayak dulu lagi heboh-hebohnya tuh rebonding nggak boleh. Padahal di Al-Quran dan hadis tidak ada, karena pada zamannya Rasulullah Muhammad itu nggak ada kan alat rebonding. Bagaimana ini bisa diharamkan? Makanya itu ijma ulama ini tadi. Nah, dengan apa namanya, kayak MUI lah kalau sekarang ini. Nah, MUI itu kan ijma ulama gitu, menentukan suatu hukum. Nah, terus begitu saya SMP SMP saya dimasukkan pesantren, bulan SMP, karena diharapkan saya benar-benar bisa mengerti apa namanya tentang keislamannya lebih kuat gitu loh. Nah, begitu SMA pun saya masuk pesantren juga. Di waktu itu di Palembang, SMP, SMA, dan di itu dua-dua itu saya beasiswa kebetulan. Karena pertama Lughatul Arabiyahnya yang dilihat, kedua juga karena bapak dan kakek saya cukup dikenal di kalangan para kiai. Nah, dua hal itu yang membuat saya bisa jadi ini beasiswa. Kemudian di pesantren itu saya cukup dikenal waktu itu karena saya cukup vokal. Apa namanya, cukup punya suara gitu istilahnya, apa ya sekarang ya, cukup inilah ya, cukup dikenal ya. Waktu itu ustazah semua tuh saya sangat istilahnya yang paling sayang, karena sebelum saya itu ada kakak saya perempuan, kakak saya nomor 2 itu masuk pesantren juga, pesantren yang sama, cuman mereka melihat saya itu ada satu kelebihan mungkin daripada kakak saya yang pertama. Sekarang beliau, kakak-kakak saya tuh dosen di UIN sekarang. Dulu namanya IAIN di salah satu IAIN di Indonesia lah pokoknya. Kakak saya, semua keluarga saya banyak di situ. Bahkan bapak saya dosen di IAIN tersebut, pernah dosen di situ juga. Nah, singkat cerita,
dulu waktu saya masih di pesantren, masa saya aliyah SMA, saya pernah memuslimkan 5 orang Nasrani. 3 Katolik, 2 Protestan. Ada penyusup waktu, katanya sih penyusup. Oh. Saya nggak tahu benar penyusup atau enggak. Yang penting waktu itu saya mensyahadatkan mereka, mengajarkan mereka ke Islam. Akhirnya mereka berubah keyakinan. Dan sekarang salah dua orangnya jadi ustazah di sana. Saya sempat menjadi ustazah di sana. Di situ saya benar-benar jadi muslim yang radikal. Benar. Saya sempat jadi cadar ya. Pakai cadar itu, terus sempat ini jadi ya pokoknya muslim radikal, anti Amerika, bla bla bla, anti pemerintahan. Waktu itu masih masa-masanya Soeharto ya. Nah, dulu itu tidak seperti sebebas sekarang. Dulu itu kami sulit sekali karena untuk mendapatkan informasi itu nggak segampang sekarang. Kalau dulu ada satu majalah itu di Bredel kalau nggak salah, tidak boleh beredar. Dulu kami ininya dapatnya susah sekali. Nama majalahnya Sabili. Itu majalah radikal sekali, sama radikal. Sabili. Itu kalau yang untuk perempuannya itu majalah Umi. Itu 2 majalah itu dulu susah sekali. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan majalah itu. Jadi isinya itu tentang pertentangan dengan pemerintah, anti Amerika, dan fundamentalis, Islam fundamentalis. Nah, itu majalah Sabili namanya. Nah, kesininya saya diharapkan untuk bisa SMA tempat saya di pesantren di Jawa. Waktu itu pesantrennya sangat terkenal, nggak perlu saya sebutin ya. Di situ saya memperdalam lagi fundamentalis Islam. Jadi di situ saya diperdalami. Kemudian saya belajar tentang perbandingan agama. Di situ saya belum ketemu Kristus. So far saya kuliah tahun 95, saya dapat beasiswa, harusnya ke Kairo, tapi saya nggak ambil. Karena di tahun 95 itu, kalau untuk belajar perbandingan agama percuma di Kairo. Karena di Al-Azhar Kairo itu di tahun 95 itu, yang hanya boleh kuliah di Al-Azhar Kairo itu cuma muslim. Jadi kalau sebelumnya itu non muslim boleh belajar di sana, boleh mempelajari segala hal, tapi setelah tahun 94 atau 95 saya lupa itu muslim udah nggak, jadi wajib muslim aja, non muslim nggak bisa. Jadi pengetahuan tentang kita perbandingan agama apapun itu, terutama perbandingan agama dengan Nasrani ya, Kristologi gitu-gitu, itu kita dapatnya tentang ya kesesatan Kristen saja gitu loh. Nah, kesesatan Kristen yang didramatisir, paham ya maksud saya? Ya. Setelah itu saya ambil 2 fakultas. Zaman itu kalau nggak salah, zaman sekarang udah nggak bisa 2 fakultas ya. Zaman saya itu bisa ambil 2 fakultas. Saya ambil Fakultas Usuluddin, perbandingan agama, sama Fakultas Adab Sastra Arab. Karena bapak saya itu pingin banget saya tuh sastra Arabnya tetap berkembang. Nah, disitulah saya mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan di dalam Al-Quran, dalam ilmu keislaman. Saya terutama itu tentang penyaliban Yesus waktu itu yang menjadi kejanggalan. Tentang penyaliban Yesus itu, di satu ayat Yesus bilang, Isa Al-Masih itu bilang, katanya, sebentar saya kutip ayatnya dulu ya Pak ya. Boleh saya keluar dari sini? Tapi ayat. Oke. Saya kutip ayatnya dulu biar nggak jadi rancu. Saya itu nah ini Quran surat Maryam ayat 33. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu alayya yaumu wulidtu wa yaumu amutu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Artinya, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku tuh Yesus bicara. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati,
dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, saya sebenarnya ayat ini saya bingung juga. Terus saya telusuri lagi. Wa yauma wulidtu tuh berarti kalau bahasa Inggris past tense ya, yang sudah lewat. Ketika aku sudah lahir. Ya, sudah lewat. Berarti aku udah lahir nih, Isa ngomong dia udah lahir. Terus dan pada hari aku lahir, dan pada hari aku mati, dan pada hari aku dihidupkan kembali. Situ kan kerancuannya adalah selama saya menjadi orang Islam, saya pikir Isa itu tidak pernah mati. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran lagi. Jadi saya bingung juga, ayat Al-Quran satu dengan yang lain nggak sinkron. Nah, ya, ini ada lagi ayat, itu tadi bicara dia bahwa dia lahir, dia mati, dan dibangkitkan. Berarti Al-Quran mengakui Isa pernah mati. Oke, Pak Andri, paham ya maksud saya? Ya. Kemudian ayat berikutnya, itu di surat An-Nisa, An-Nisa 100 berapa nih saya lupa. Ini dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin tetapi syubbihalahum digantikan padanya wa innal ladzi ikhtalafu fihi la fi syaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zanni wa ma qataluhu yuqina, artinya dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa ini benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Padahal ayat sebelumnya, tadi sudah saya katakan, surat Maryam, ya, ayat 33, keselamatan semoga dilampahkan kepadaku, kata Isa Al-Masih. Kata Yesus, pada hari aku dilahirkan, aku mati dan aku dibangkitkan. Itu nubuatan Yesus di dalam menurut Al-Quran, ya. Jadi masih diragu-ragukan, Pak Andri. Disitulah saya melihat ada janggal gitu ya. Ada janggal di sini, keraguan-raguan di sini meyakinkan. Yesus meyakinkan bahwasanya aku tuh pernah mati loh. Gitu. Jadi ada itu pertama. Kedua lagi itu saya kupas lagi. Sampai saya beli Alkitab bahasa Arab. Sampai pengen tahu ininya. Intinya tuh ada lagi ayat yang menunjukkan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, ayat apa Pak Andri mungkin tahu, yang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu. Oke. Iya, itu sesuai dengan Al-Quran pun ada. Akan saya bacakan sebentar. Mana ya, sebentar Pak Andri ya. Ini dia tentang dia terkemuka. Nah, ini saya bacakan sebentar. Ini surat An-Nisa juga. An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan, Pak. Surat An-Nisa ayat 171. Itu dikatakan, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikannya kepada Maria dengan tiupan roh daripadanya. Roh darinya. Nya itu huruf besar, berarti rohnya Tuhan. Maka berimanlah kamu kepada Allah. Ya, itu jelas sekali. Dari situ mulai kebimbangan saya jadi. Gitu. Sesuai dengan jadi dihembuskan ke dalam rahim Maria rohnya Allah.
roh darinya, nya itu Tuhan. Tuhan. Nya huruf besar loh ya, bukannya huruf kecil. Nah, terus kalimat berarti, nah di situ saya gali lagi. Itu tahun 95 Pak Andre, 96, 95, 96 itu saya pergumulan. Saya tanya bapak saya waktu itu, kebetulan bapak saya masih ada, masih hidup. Saya tanya, bapak saya, wallahul a'lam bishawab. Dia bilang, saya tidak punya jawaban. Akhirnya saya gali, sempat saya waktu itu mengikuti seminar Ustadz Yusuf Roni. Dia menjelaskan detail. Oh, tambah saya pusing lagi. Akhirnya saya terus belajar. Saya putuskan, saya keluar dari UIN waktu itu. Di semester 4 saya keluar, padahal itu saya cum laude. IPK 394. Jadi dua fakultas itu cum laude. Nah, saya tinggalin. Saya tinggalkan, akhirnya saya nggak tahu arah kan ini. Karena mencari kebenaran nggak tahu arah, akhirnya saya terjun ke musik. Nah, itu ceritanya jadi berubah, tapi nggak tahu, mungkin Tuhan kasih sesuatu ke saya. Mungkin karena dulu saya pintar ngaji, saya guru ngaji juga, ustazah juga, penceramah juga. Nah, sekarang dibalikan Tuhan jadi guru musik. Tapi musik rohani. Jadi waktu itu tanggapan keluarga bagaimana, Bu? Wah, cuman bapak saya, puji Tuhannya, saya punya bapak yang sebenarnya beliau tahu. Kegundahan saya itu beliau tahu. Pas beliau mau meninggal, saya kan saya sudah nggak kuliah tuh. Sudah orang keluarga sudah berang gitu ya, ini sama saya. Terus bapak saya ketika meninggal, itu satu-satunya anak yang dipanggil itu saya, tahun 2000. Akhirnya saya datang, saya dicari, saya datang, saya pulang. Bapak saya stroke waktu itu, dan beliau pun memeluk saya, ketika mau meninggal itu, memeluk saya, dia bilang, saya nggak tahan kalau ingat Buya ya, dan bapak saya, dia bilang, iman nih yang ada iman di dalam hati. Iman itu di dalam hati, pikiran. Jika kamu sudah mulai masuk ke dalam situ, ingat, hakikat. Kamu belajar lagi ilmu hakikat. Kamu harus belajar itu. Iman itu pikiran hati. Dia bilang, amanti itu imanmu, fi qalbika, fi qalbiki, di hatimu, di pikiranmu. Itu saya nangis, jadinya nggak lama. Dia bilang, tentang segala pertanyaanmu, wallahu a'lam bishawab, dia bilang. Tapi dia nulis, dia kan kidal ya bapak saya, karena waktu itu sudah nggak bisa ini ya, karena udah bisa ngomong agak perot gitu ya. Meninggal itu yang ingat saya, yang masih ada di ingatan saya. Itu berlalu, bapak saya itu dekat, saya paling dekat dengan bapak saya, karena banyak sekali dia punya ilmu agama. Saya juga dekat sekali dengan kakek saya. Singkat cerita, waktu berlalu saya akhirnya kuliah di kesenian, akhirnya D3 di sebuah provinsi, akhirnya naik ke S1 ke Jawa waktu itu. Saya ambil musik. Karena sebenarnya intinya dari saya kuliah di musik adalah pengen tahu kupasan musik Kristen di Kristen ini apa sih? Sebenarnya bentuk penyembahan apa sih yang ada di Kristen, kok selalu bernyanyi gitu. Yeah. Baru di situ saya mengenal ternyata penyempurnaan kitab itu adalah di Alkitab kita. Di sini. Di Alkitab inilah sebenarnya kitab penyempurna. Kenapa saya bilang? Di situ ada Mazmur. Di situ ada Taurat. Ada Zabur. Dan situlah ada Injil. Tapi memang Al-Quran kan mungkin setelah Injil menurut orang Islam adalah firman Tuhan. Lanjut lagi, saya belajar lagi, masih tetap belajar. Itu belum saya bilang, iya Yesus aku ikut. Itu tahun 95, 97, 99, sampai ke tahun 2009, baru saya terima Yesus. Saya udah punya anak punya anak satu. Bayangkan Pak Andri. Saya pun ketemu suami yang muslim, luar biasa. Pertentangan, banyak. Pasti. Saya dikejar-kejar,
Oke. kesaksian waktu itu. Saya pernah kesaksian di daerah mana ya? Saya lupa, Ciputat sini juga. Itu dikejar, pulangnya dikejar sama FPI. Pernah kita dialog masalah tentang keislaman dengan anak-anak UIN, pulangnya dikejar juga. Itu udah biasa buat saya. Yeah. Begitu. Dan jadi perjumpaan saya dengan Tuhan adalah perjumpaan melalui akal pikiran dan membuka hati mata saya. Inilah kebenaran, gitu Pak Andri. Kalau mau kupas lagi lebih banyak lagi, saya nggak tahu. Begitu. Intinya seperti itu. Ya, jadi pengalaman-pengalaman ini berarti setelah mendapatkan kegundahan secara teks-teks Al-Quran ya, dibandingkan dengan dengan agama. Iya. Di situ terdapat kegundahan, lalu Tuhan mulai berbicara ya, selambat laun di proses itu. Nah, oke deh, terima kasih ya Ibu Dila Hafiz untuk diskusi kita di hari ini. Ya. Semoga ini menguatkan teman-teman iman yang percayanya Kristen untuk semakin teguh. Amin. Memiliki Yesus yang adalah rohnya Allah ya, yang dikhususkan tadi dari versi itu ya. Yang dipakai ya adalah Maryam atau Maria yang kita kenal dalam Kristen. Semoga ini menjadi menguatkan ya teman-teman anak-anak muda juga yang Kristen untuk semakin kuat mengenal Yesus Kristus gitu. Perjumpaan itu ya harus kita lakukan terus ya sebagai orang tidak hanya dari seberapa mengenal Yesus, tapi kita juga harus lebih sungguh lagi dan lebih dalam lagi mengenal Yesus Kristus. Oke deh. Iya. Nah, teman-teman semuanya, teman cerita iman, demikianlah yang boleh kita bagikan di saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal kebenaran dari Yesus Kristus. Terima kasih untuk Ibu Dila Hafiz yang boleh menemani kebersamaan kita di YouTube channel saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Hai, terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.